Haleluya Jemaat GKI Padang. Selamat datang dalam ibadah online Minggu 11 Oktober 2020. Selamat bergabung juga bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan, Rabu lalu kita telah melaksanakan 4D Gathering. Firman Tuhan menguatkan kita tentang karunia dan pelayanan. Kabar sukacita untuk kita, Minggu 18 Oktober, kita akan melaksanakan ibadah offline atau ibadah langsung. Ibadah dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, pukul 9 sampai 10. Yang kedua, pukul 11 sampai 12. Mari kita tetap jaga kesehatan agar kita bisa mengikuti ibadah ini. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi pemimpin 4D masing-masing. Untuk ayat renungan sepanjang minggu ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita baca bersama-sama Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Selamat beribadah. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita. Sebab semuanya yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Semuanya dari-Mu. Timalah semua
beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Kami rindu Tuhan mendekat dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Sebab itulah kerinduan kami Tuhan. Kami siap Tuhan meninggikan, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu.
nyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan serta kita memuji menyembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Maha Esa, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa bersama kami. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, mari lebih lagi angkat suara katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, 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 ku mau jadi seperti-Mu. Bapa di surga, ucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berkemenangan, kami penuh dengan berkat, kami penuh dengan sukacita daripada-Mu. Saat ini kami berterima kasih ya Tuhan buat 4D Gathering yang berjalan dengan sangat baik ya Tuhan, di mana 4D Gathering terlaksana di 18 tempat dan diikuti 77 jiwa. Sungguh luar biasa ya Tuhan, terlebih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Kami berterima kasih juga Bapa, mana kekuatan kesehatan Tuhan berikan buat kami semua di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kami berterima kasih juga Tuhan buat nilai UTS dan biostatistik yang sangat memuaskan, di mana anak-Mu yang studi Tuhan. Sungguh luar biasa kami berkati anak-anak-Mu. Juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk operasi saudara kami, operasi usus buntu yang sudah berjalan lancar. Engkau Allah yang sudah memberikan kekuatan yang baru buat saudara kami ini Tuhan. Kami berterima kasih juga Bapa pada saat ini untuk saudara kami yang sudah membayar kontrakan rumahnya ya Tuhan, dan juga dapat mencicil pinjamannya. Tuhan, Engkau yang mencukupkan, bahkan Engkau memberkati lebih Tuhan. Juga Engkau berikan hikmat buat saudara-saudara kami dalam mengatur keuangan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk topik doa kami Tuhan, di mana suami dan anak-anak agar mau beribadah bersama. Kami serahkan dalam tamu Tuhan, biar ada roh kesatuan di dalam keluarga,
Biar masing-masing pribadi dalam setiap keluarga mengambil perannya masing-masing di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat pengaturan waktu masing-masing keluarga bisa membagi antara pekerjaan dan ibadah, tahu memprioritaskan Engkau dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kami serahkan dalam tangan-Mu, terlebih buat setiap kepala keluarga, urapan-Mu Tuhan turun buat setiap kepala keluarga. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, buat pemulihan anak pasca operasi laparotomi. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Setiap kelemahan tubuh, sakit, penyakit sudah Engkau angkat, Engkau tanggung di atas kayu salib. Kekuatan, kesehatan baru Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang menunggu untuk hasil swab COVID-19 mereka. Biarlah hasil swab mereka semuanya negatif ya Tuhan. Dan Engkau yang memberikan juga Tuhan imun yang baik buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti swab ya Tuhan, agar tidak terjangkit COVID-19. Kami berdoa juga ya Bapa buat saudara kami dalam masa kehamilannya. Kami berdoa buat perkembangan janinnya Tuhan, agar normal, agar kondisinya semua baik bahkan sampai pada persalinan. Kami berdoa untuk hasil check up-nya baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat usaha di rumah yang baru dipertemukan dengan pelanggan-pelanggan baru. Engkau saja Tuhan yang berikan kreativitas yang baru buat anak-anak yang sedang berusaha ini ya Tuhan. Juga untuk usaha rumah makan, kami berdoa biarlah mengalami peningkatan dalam penjualan. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk anggota atau jemaat yang tidak mau beribadah. Engkau menjamah hati mereka pada saat ini Tuhan, supaya mereka berikan hati hidupnya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami panjatkan hanya kepadamu. Yang percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar, Engkau menjawab dari tahta-Mu yang kudus. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya semuanya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Padang. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tadi kita barusan bernyanyi bahwa ku mau jadi seperti-Mu, seperti Tuhan Yesus. Saya yakin ini yang menjadi doa kita pada hari ini, bahwa setiap hari yang kita jalani kita rindu untuk menjadi seperti Yesus, mengenal Dia dan mengenal kuasa dan kebangkitannya. Tema yang baru kita terima pada bulan ini yaitu di bulan Oktober mengenai karunia dan pelayanan. Minggu lalu pun kita sudah diberkati oleh Gembala Sidang di mana hamba Tuhan menyampaikan mengenai karunia, mengenai kemampuan yang Tuhan berikan melalui rohnya kepada kita. Bahwa ada bermacam-macam karunia, tetapi satu roh. Ada bermacam-macam anggota tubuh, tetapi satu tubuh. Bicara mengenai karunia dan pelayanan, ini sangat-sangat menarik. Bagi saya pribadi sangat menarik, dan bagi setiap orang percaya. Karena firman Tuhan ini bukan hanya bagi mereka yang sudah melayani, tetapi bagi mereka yang belum melayani, maupun yang sudah melayani. Kita mesti sama-sama belajar bagaimana sih sebenarnya melayani Tuhan dan melayani sesama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah atau sudah pernah namun kemudian meninggalkan pelayanan yang sudah pernah dilakukan, tentunya ini bulan yang paling tepat bagi saudara untuk kembali bergabung dan kembali mengambil bagian di dalam pelayanan. Bagi kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, bukan berarti pembahasan tema ini menjadi
bukan bagian kita. Justru ini saatnya kita semakin introspeksi diri. Apakah kita masih tetap dalam koridor yang benar dalam melakukan pelayanan? Apakah motivasi kita masih motivasi yang baik, motivasi yang benar di dalam melakukan pelayanan? Oleh sebab itu, yang belum melayani maupun yang sudah melayani, sama-sama kita perlu belajar mengenai karunia dan pelayanan. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini perlu kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Atau saudara juga boleh tanyakan ke sebelah saudara, kalau saudara sedang dalam satu grup atau satu komunitas beribadah pada hari ini. Manakah yang sekarang sedang kita hidupi? Kita menggunakan Tuhan untuk mencapai impian dan harapan kita, atau justru kita menggunakan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi saya akan ulangi pertanyaan ini. Apakah kita menggunakan Tuhan untuk mencapai impian dan harapan kita, atau justru kita menggunakan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yang mana sih yang sekarang sedang kita hidupi? The next question, pertanyaan berikutnya, yang instrumen atau yang alat, kita yang alat atau Tuhan yang alat? Pertanyaan ini mesti kita jawab terlebih dahulu, supaya kita boleh mengerti dan boleh melaksanakan pelayanan yang benar. Siapa sih sebenarnya alat, kita atau Tuhan? Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup kita seutuhnya, seluruhnya adalah alat, adalah instrumen, dan Tuhan adalah penenunnya, maka kita akan memahami dan menyadari bahwa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, itu sama artinya juga kita melayani sesama kita. Amin. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami yakin Engkau hadir dimanapun hari ini kami sedang melakukan ibadah. Kuasa yang besar yang bergerak di dalam kami, otoritas yang ada dari sorga itu yang mengalir di dalam kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena di dalam masa sukar sekalipun, kami bisa belajar mengenai firman-Mu. Hanya firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, menenangkan, yang akan menjamin kehidupan kami ke depan. Kami yakin Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar sesuatu, boleh menerima kekuatan dan ketenangan yang akan firman-Mu singkapkan kepada kami. Mari bukakanlah setiap mata, bukakanlah setiap hati, bukakanlah setiap telinga untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahkan urapi juga mulut saya Bapa, supaya apa yang saya sampaikan bukan perkataan hikmat manusia, tetapi perkataan kebenaran-Mu saja yang saya sampaikan. Urapilah Tuhan, biar hanya perkataan-Mu saja yang kami dengarkan. Karena hanya itu yang bisa menguatkan kami melewati masa sesukar apapun. Dan hari ini kami akan siap belajar, dan kami yakin Engkau akan memberkati dan memberikan suatu terobosan bagi setiap kami yang siap untuk belajar pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Minggu lalu, Gembala Sidang menyampaikan firman Tuhan mengenai karunia. Salah satunya ayat firman Tuhan yang disampaikan yaitu dalam 1 Korintus 12 ayat 7, saya akan bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan ini berkata, setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita sebagai tanda nyata dari roh Allah, dan hendaklah digunakan untuk saling menguatkan. Karunia, atau mungkin supaya lebih mudah kita mengerti, nama lainnya adalah kemampuan. Setiap kita, setiap manusia, apakah dia orang percaya atau dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya memiliki kemampuan di dalam dirinya. Bahkan saya bisa lihat juga, selama saya bekerja sebagai seorang dokter, orang-orang yang lahir cacat pun, bukan berarti mereka nggak punya karunia, mereka nggak punya kemampuan. Saya pernah melihat mereka yang dengan sindrom Down, namun mereka bisa berkarya dalam musik. Mereka yang memiliki kekurangan, cacat kongenital bawaan dari lahir, namun mereka bisa berkarya dalam hal seni dan yang lainnya. Kemampuan yang ada dalam diri kita adalah wujud nyata, tanda nyata, atau bukti otentik yang bisa dilihat dengan mata jasmani kita, sehingga kita menyadari bahwa ada roh Allah yang bekerja di dalam kita. Nah, perbedaan antara mereka yang percaya atau yang belum percaya kepada Yesus adalah
Bagi kita yang percaya, kita mengerti bahwa tujuan karunia itu bukan untuk memenuhi impian dan harapan kita saja. Tetapi lebih daripada itu, karunia, kemampuan yang kita punya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk melayani sesama. Ada satu lagi pernyataan yang bagi saya pribadi sangat dalam yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Minggu lalu, Gembala Sidang mengatakan, jangan takut untuk diproses, jangan takut untuk menderita. Karena tanpa proses, kita tidak mungkin menjalankan karunia dengan benar. Dengan kata lain, saya sampaikan bahwa dalam proses pun, dalam menderita pun, dalam suatu ujian pun, kita mesti tetap menjalankan karunia. Ujian atau proses bukan menjadi tanda bagi kita untuk pause atau untuk berhenti, untuk parkir dalam menjalankan karunia. Banyak juga orang-orang yang menjadikan masalah dalam hidupnya menjadi alasan yang paling tepat untuk berhenti menjalankan karunia. Dan minggu lalu kita dikuatkan bahwa justru proses membuat kita bisa menjalankan karunia kita lebih baik, lebih benar daripada sebelumnya. Sama seperti yang kita hadapin dalam hari-hari ini di mana kita sedang masuk dalam masa pandemi. Ini merupakan badai bagi hidup kita. Dan bagi hampir semua orang di dunia pun ini merupakan ujian, merupakan proses masa yang berat untuk dilalui. Namun badai ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menggunakan karunia yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Justru malah badai ini Tuhan bisa pakai, bukan hanya bisa, tetapi Tuhan mau memakainya untuk membuat hidup kita naik tingkat atau level up. Ini judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu level up. Naik tingkat, naik kelas. Firman Tuhan juga menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan, mereka seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali berbeda dengan burung lainnya. Burung-burung yang lain, kalau kita lihat, mereka mengepak-ngepakkan sayap untuk bisa lebih tinggi. Sedangkan Raja Wali, mereka melawan arah angin, melawan badai, supaya mereka naik lebih tinggi. Firman Tuhan menggambarkan orang-orang percaya seperti burung Raja Wali. Kalau ada badai, bukan membuat kita jatuh, tapi buat kita level up, membuat kita untuk naik kelas. Hal ini juga mengingatkan saya dalam Roma 8 ayat 28, saya akan baca dalam versi AMD atau versi yang mudah dimengerti. Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi semua kita yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur segala hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih olehnya sesuai dengan rencananya. Kita bisa simpulkan seperti ini kurang lebih bahwa badai dalam hidup ini akan lebih mudah kita lewati kalau kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Badai justru membawa kita untuk level up, untuk naik kelas. Kalau ditanya hari ini, siapa yang siap naik kelas? Siapa yang siap naik tingkat? Ya, sebagian besar orang akan angkat tangan. Sebagian besar orang akan bilang, yes, saya mau untuk naik kelas, saya mau untuk naik tingkat. Namun untuk naik kelas, untuk level up, ada proses, ada ujian yang perlu kita lewati. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Benar bukan? Demikian juga, hidup kita untuk level up. Pengenalan kita akan Kristus untuk level up. Karunia dalam diri kita untuk level up. Kita perlu melewati proses. Kita perlu melewati ujian. Nah, ketika ditanya siapa yang siap melewatinya, mungkin sebagian besar orang akan menjawab, mungkin nanti dulu. Mungkin saya tunda dulu untuk naik kelas. Tapi semua orang siap naik kelas, namun tidak semua siap untuk melewati prosesnya. Melewati daripada ujian yang harus dilalui. Sekali lagi bahwa proses badai yang kita hadapi akan lebih mudah kita lewati kalau kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa segala yang Tuhan kerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagaimana cara untuk level up?
Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Beberapa minggu yang lalu, saya menyampaikan dalam sesi khotbah bahwa panggilan Tuhan bagi kita bukan untuk menjadi sesuatu. Panggilan Tuhan bukan supaya saya menjadi worship leader, atau supaya saya menjadi seorang musisi. Panggilan Tuhan supaya saya menjadi seorang usher, bukan. Panggilan Tuhan bukan menjadikan kita menjadi sesuatu. Panggilan Tuhan adalah supaya kita menjadi seperti Kristus, mengarahkan orang lain ke arah Kristus, dan mengenal kuasa dan kebangkitan Kristus. Itulah panggilan Tuhan. Nah, untuk menemukan panggilan ini tentu ada perjalanannya, ada hal yang kita perlu kerjakan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, panggilan Tuhan kita kerjakan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Dengan kata lain bisa saya terjemahkan dengan melayani Tuhan dan melayani sesama. Balik lagi ke poin pertama, di mana tadi saya buka dengan, kita mesti jawab pertanyaan ini. Kita menggunakan Tuhan untuk mencapai impian dan harapan kita, atau kita menggunakan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita? Siapa yang sebenarnya alat? Kita atau Tuhan? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah alat, berarti yang melayani Tuhan dan melayani sesama itu bukan orang lain. Tapi hari ini bisa kita katakan, itu saya. Dan itu kita semua. Ada satu kisah, ada satu momen di dalam Alkitab, dalam Lukas 22, ayat 24 sampai 26. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Suatu pertengkaran yang mungkin lazim sampai hari ini kita alamin. Bukan hanya di gereja, di keluarga, di organisasi, di pekerjaan. Selanjutnya Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Dalam ayat ini, ada satu momen di mana ada perdebatan, ada pertengkaran antara murid-murid Yesus. Apa yang diperdebatkan? Siapa yang terbesar? Who is the greatest among us? Itu yang mereka tanyakan. Mungkin mereka mulai melihat, oh, saya sudah lakukan ini bersama dengan Tuhan. Saya sudah begini, saya sudah begini. Oh, saya sudah pernah mengerjakan ini bersama Tuhan Yesus. Mungkin ada mereka beradu pendapat, kira-kira dari antara kita, bro, siapa yang akan diangkat Tuhan Yesus ya menjadi wakilnya, menjadi tangan kanannya? Atau mungkin mereka memperdebatkan, wah, aku sudah menyembuhkan orang sakit, wah, aku sudah membangkitkan orang mati bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Perdebatan yang justru mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Pertengkaran sering terjadi tentunya kalau memperdebatkan aku yang terbaik, aku yang terbesar, aku yang terhebat, aku pemimpin, aku perlu dihormati, aku yang lebih cakap daripadamu dan aku perlu mendapatkan respek daripadamu. Hal ini kita bisa lihat bahwa membawa pertengkaran. Mungkin ada juga yang hari ini sedang mengikuti ibadah bersama, ada pertengkaran yang sedang kita hadapi oleh karena perdebatan siapa yang terbesar di antara kita. Yesus menegur perdebatan itu, pertengkaran tersebut. Ayat 26 dalam terjemahan sederhana Indonesia, Yesus berkata seperti ini.
Tetapi kalian tidak boleh seperti itu. Seperti itu maksudnya ayat sebelumnya, yaitu mengenai penguasa-penguasa yang menjalankan dengan otoriter kuasa mereka. Siapa yang ingin menjadi nomor satu di antara kalian, biarlah dia menjadi seperti orang yang paling hina. Dan siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara kalian, hendaklah dia menjadi seperti seorang pelayan. Pandangan yang sangat berbeda untuk mencari siapa yang terbesar. Pandangan yang berbeda antara manusia dengan Tuhan Yesus. Murid-murid memperdebatkan kecakapannya, kemampuannya, apa yang sudah dikerjakannya. Tetapi Yesus membahas bahwa yang terbesar bukan tentang posisi atau jabatan, tetapi tentang perbuatan. Siapa yang siap untuk menjadi pelayan? Sekali lagi, semua orang siap menjadi yang terbesar. Semua orang sangat senang untuk dipanggil pemimpin. Sangat senang dipanggil ya Pak, yes sir. Tapi berapa banyak kita yang siap untuk menjadi pelayan? Seorang pemimpin, tapi memiliki hati melayani. Dalam ayat ini, ada 3 poin yang bisa kita pelajari yang penting. Yang pertama, bahwa dengan saling melayani, akan menjauhkan pertengkaran. Saling melayani menciptakan suasana damai. Yang kedua, dalam ayat ini pun, Yesus mau katakan melalui ayat ini bahwa nggak ada yang terbesar. Yang terbesar tetap Tuhan Yesus. Poin yang kedua, dengan saling melayani, kita menyatakan bahwa tetap Yesus yang terbesar. Dan yang ketiga, melayani adalah tentang perbuatan, bukan tentang jabatan atau tentang posisi. Melayani adalah tentang perbuatan. Seseorang disebut pelayan karena pekerjaannya melayani kepentingan orang lain, melayani yang datang ke toko, melayani majikannya. Maka dia disebut sebagai seorang pelayan. Untuk menjadi seorang pelayan, tidak ada kriteria-kriteria yang terlalu tinggi, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat, kan tidak pernah ada lowongan, dibuka lowongan pelayan kafe, syarat S3, bidang ekonomi. Syarat, cakap, berbahasa Inggris, aktif dan pasif. Enggak. Biasanya kriteria untuk menjadi seorang pelayan sangat minim sekali. Dan yang selalu ditampilkan adalah siap bekerja sama. Apakah kita siap bekerja sama dengan Tuhan dan dengan sesama untuk melayani Tuhan dan melayani sesama? Itu pertanyaan juga bagi kita pada hari ini. Dalam Matius 23 ayat 11 sampai 12, pernyataan yang sama juga Yesus katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa menjadi terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk level up di mata firman Tuhan, kita harus semakin merendahkan hati. Level up dalam mata dunia tentunya berbeda. Untuk naik tingkat, kita harus bangun karir, bangun nama baik, bangun prestise, bangun harga diri, bangun karya, bangun konten. Mungkin sekarang bagian anak muda. Itu menurut orang-orang dunia. Ya tidak ada salahnya juga. Bukan saya katakan itu salah, tidak. Kita perlu juga bekerja dengan baik, kita perlu membangun karir, kita perlu untuk membangun nama baik. Tapi lebih daripada itu, level up dalam firman Tuhan adalah semakin rendah hati. Yesus berkata bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Bukan level up jadinya, level down. Tapi barang siapa merendahkan hati, ia akan ditinggikan. Itu pilihan kita pada hari ini. Apakah masih ada yang menganggap, wah kalau saya melayani, itu seolah-olah saya menjadi rendah dari orang lain. Harga diri saya di mana? Nama baik saya di mana? Mungkin masih ada yang berpikiran seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani, bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita ada, kita melayani, itu sama dengan merendahkan hati,
dalam posisi itu juga, di saat yang bersamaan, Tuhan sedang meninggikan kita. Promosi dari Tuhan beda dengan promosi manusia. Promosi manusia bersifat sementara, sekali lagi, promosi Tuhan bersifat kekal dan terjaga adanya. Amin. Jadi melayani adalah salah satu cara bagi kita untuk level up dalam hidup ini. Dalam melayani adalah salah satu cara kita supaya hidup kita lebih naik lagi. Sehingga badai pun bukan jadi alasan, aduh aku harus berhenti melayani. Ini saatnya bagi saya untuk rehat sejenak dari melayani. Bukan. Justru saat ada badai, ada kondisi lemah, ada kondisi sakit, ada pencobaan, ada kekurangan, ada mungkin celaan dari orang lain yang kita alami dalam melayani. Bukan waktu yang tepat bagi kita untuk berhenti. Justru itu waktunya bagi kita untuk tetap melayani. Karena dengan kita melayani, kita semakin mengerti tujuan Tuhan dalam hidup ini, dan kita semakin merasakan ringan beban yang kita hadapi. Dan di saat yang bersamaan, ketika kita tetap melayani dalam badai, kita akan dibawa untuk level up, dinaikkan. Nah, pertanyaan bagi kita semua, level apa yang dinaikkan ketika kita melayani? Ada 4 level yang akan dinaikkan. Yang pertama, level kekuatan. Kuat. Melayani identik dengan orang kuat. Kan melayani. Memang banyak yang menganggap melayani posisi yang lebih rendah. Benar, tidak ada salahnya juga. Tetapi hanya orang kuat yang bisa melayani. Orang lemah nggak bisa melayani. Saudara bisa lihat, di kafe, di rumah makan, semua pelayan ke sana, kemari, ke kiri, ke kanan. Sedangkan para tamunya kan hanya duduk. Mana yang lebih kuat? Orang yang melayani adalah orang-orang yang kuat. Dalam Roma 15 ayat 1-2, saya akan baca dalam versi The Message Bible. Those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter. And not just do what is most convenient for us. Strength is for service, not the status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Saya akan coba terjemahkan secara terjemahan bebas dari saya pribadi. Roma 15 ayat 1-2. Mereka yang kuat dan mampu dalam iman perlu untuk melangkah lebih lanjut dan mengulurkan tangan bagi mereka yang lemah dan tidak hanya siap melakukan apa yang nyaman bagi mereka pribadi. Kekuatan adalah untuk melayani, bukan sebagai status. Masing-masing dari kita perlu untuk menjaga, memperdulikan kepentingan kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Tanyakanlah diri kita, apa yang bisa saya bantu? Orang yang membantu adalah orang yang lebih kuat. Nggak ada orang yang nggak bisa berenang membantu orang yang tenggelam. Sama-sama tenggelam dua-duanya. Nggak ada orang yang buta bantu orang buta. Orang yang melihat yang bantu orang buta. Amin. Hanya mereka yang kuat yang bisa untuk melayani. Nah, selama saya melayani kurang lebih sejak SMP kelas 2 atau kelas 3, saya mulai pelayanan di dalam ibadah youth waktu itu, melayani sebagai kebersihan dan kemudian sebagai pendoa syafaat. Jauh sebelum saya melayani sebagai seorang pemusik. Bahkan sampai hari ini pun saya melayani sekitar belasan tahun ini. Saya banyak melihat mereka yang melayani bukanlah orang-orang yang mampu, orang-orang yang cakap, yang hebat sekali. Kebanyakan yang melayani adalah mereka yang mau. Mereka yang rela hati, mereka yang mau. Bahkan dalam ibadah online yang kita jalani selama kurang lebih 6 bulan ini, orang-orang yang ada di belakang layar, yang melakukan perekaman, editing, mixing, mereka yang melakukan penyesuaian gambar, peralatan, dan segala sesuatunya, kalau misalnya kita tunjukkan kepada jemaat yang mengikuti ibadah bahwa mereka ini yang melakukannya, banyak orang gak percaya. Hah? Mereka yang buat ya? Banyak orang tidak menyangka. Karena ibadah online ini pun dimulai dari mereka yang mau
mau menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam masa pandemi ini kita sulit untuk berkumpul secara fisik. Tentu kita harus mengalihkan kepada ibadah online. Kalau pertanyaannya adalah siapa yang lulusan multimedia, nggak ada yang tunjuk tangan di gereja kita. Tapi ketika ditanya siapa yang mau bergabung, mereka angkat tangan. Dan setiap orang yang mau, Tuhan yang memampukan. Kenapa Tuhan mampukan? Karena ini pekerjaan Tuhan. Tentunya Tuhan tidak ingin pekerjaannya dipermalukan, bukan? Oleh sebab itu, hal yang pertama untuk kita melangkah melayani adalah mau. Karena ketika kita mau, Tuhan sendiri yang memampukan kita. Memampukan lebih lagi. Hari ini lebih mampu dari kemarin, besok lebih mampu lagi daripada hari ini. Bisa kita lihat, sebagai contoh nyata yang bisa kita lihat sama-sama adalah dalam ibadah online ini. Selalu saja ada peningkatan pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman yang melayani di belakang layar. Bukan orang S1, S2 di multimedia, bukan orang digital, bukan orang-orang yang punya background dalam editing music, editing sound. Tapi mereka mau waktunya dipakai, mau hidupnya dipakai, mau talentanya dipakai. Dan ketika mereka mau, mereka dimampukan. Level yang dinaikkan kedua saat kita melayani adalah level kekayaan. Kaya dan miskin bukan bicara tentang status keuangan. Saya sering sekali bicara dengan anak-anak youth di GKI Padang, dan beberapa mereka masih mengingat pernyataan yang saya sampaikan bahwa yang paling susah diubah dari seorang miskin bukan kemiskinannya, tapi mentalnya. Yang sulit diubah dari sebuah kemiskinan bukan status ekonominya, tapi mentalnya itu yang paling sulit diubah. Karena ketika dia tidak mau melangkah keluar dari mentalnya, maka mental miskin akan mengikat dia seumur hidupnya. Kaya dan miskin bukan bicara mengenai status ekonomi, status keuangan. Tapi bicara mengenai mentalitas. Apa itu mental miskin? Mental miskin adalah mereka yang hanya mau dilayani, mau diperhatikan. Kalau orang lain yang diperhatikan, dia cemburu. Kenapa bukan saya yang lebih diperhatikan? Kalau ada orang lain dibantu, dia cemburu. Kenapa bukan saya? Saya lebih membutuhkan. Hei, itu mental miskin, Bapak Ibu Saudara. Mental miskin adalah mereka yang selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup untuk membantu orang lain. Sedangkan mental kaya adalah mereka yang selalu rela hati, selalu ringan tangan memberi, walau dalam kekurangan pun. Orang yang melayani adalah orang-orang yang kaya. Masing-masing kita kaya loh, Bapak Ibu Saudara. Ada yang kaya dalam ide, ada yang kaya dalam waktu, ada yang kaya dalam senyuman, ada yang kaya dalam keramahan, ada yang kaya dalam kreativitas, dan banyak hal lainnya. Kita punya kekayaan. Kita selalu punya sesuatu untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Sekali lagi saya katakan, kita selalu punya sesuatu untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Mari hari ini melangkah keluar. Buang mental miskin, kita ambil mental kaya. Ini bukan pekerjaan Tuhan lagi. Kita nggak bisa bilang, dalam nama Yesus, dengan otoritas dari sorga, saya memerintahkan kau mental miskin keluar dari saya. No, itu pekerjaan kita untuk melangkah keluar dari mental miskin itu. Mental yang hanya mau diperhatikan, hanya mau dilayani, hanya mau diberi. Ini saatnya gereja Tuhan, kita belajar untuk melangkah keluar dan memberi apa yang kita miliki. Lukas 18, ayat 18-27, ada satu cerita mengenai seorang pemuda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Rabi, saya sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Apalagi yang kurang? Dia katanya sudah melakukan seluruh hukum Taurat, yaitu 10 hukum Taurat orang Israel dia sudah lakukan. Yesus katakan kepada dia, kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu, hormatilah orang tua. Dia katakan, saya sudah melakukannya. Ingat, dia orang kaya, pemuda yang kaya. Lalu Yesus katakan, pulanglah dari sini, jualah semua harta milikmu, dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Datanglah kemari, lalu ikutlah aku. Dia langsung syok. Wow.
Dia orang kaya. Dia orang dengan status ekonomi kaya. Tuhan katakan jual semuanya, bagi sama orang miskin, dan balik kemari. Dan dia tidak mampu untuk melakukannya. Bukan karena dia kurang kaya, tapi karena mentalnya miskin. Sekali lagi, kaya dan miskin bukan bicara mengenai status ekonomi, tetapi bicara mengenai mental. Walau dalam kekurangan sekalipun, Bapak Ibu Saudara, kita masih punya kekayaan yang bisa kita bagikan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang ketiga, level apa yang dinaikkan? Level kebesaran kita. Kebesaran yang dimaksud adalah dampak. Tadi kita sudah baca dalam Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Semua orang siap untuk menjadi besar, bukan? Menjadi besar bukan harus menjadi famous, terkenal. Sekali lagi, bukan hanya harus bangun karir, bangun nama baik, bangun jabatan, bangun prestise, bangun deposito. Itu pun penting, itu pun ya berguna, tidak ada salahnya. Tetapi di mata Tuhan, orang-orang yang besar di mata Tuhan adalah mereka yang siap menjadi pelayan. Jadi kalau kita level kebesaran kita, level dampak kita mau naik, kita lebih lagi untuk melayani. Poin yang keempat, level apa yang dinaikkan adalah level kebahagiaan atau berbahagia. Dalam Kisah 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya bisa simpulkan dalam bahasa sehari-hari, sesukacita-sukacitanya diberi, lebih sukacita, lebih puas kalau bisa memberi. Itu sebabnya saya selalu melihat setiap kali suatu pelayanan selesai dilakukan, pelayanan ke rumah sakit, mendoakan mereka yang sakit, pelayanan 4D, pelayanan di dalam ibadah online. Terlepas dari apakah pelayanan itu berjalan baik atau ada halangan yang terjadi. Sebagai contoh kayak kemarin kita mengadakan 4D gathering, jujur ada beberapa hal yang kurang sebenarnya yang harus dikerjakan. Tapi setelah ibadah itu dilakukan, semuanya tersenyum. Puas. Awalnya saya mengira bahwa itu adalah senyum puas karena akhirnya selesai. Tapi ternyata bukan. Senyum puas yang diberikan oleh para pelayan-pelayan yang melayani. Karena mereka puas bisa memberikan kepada orang lain. Bagi saudara yang hari ini masih belum merasakan kepuasan. Bagi teman-teman anak-anak muda yang saya sudah sampai di titik ini. Saya sudah berusaha seperti ini. Saya sudah begini, saya sudah sampai di pencapaian ini. Dan rasanya masih ada yang kurang, masih ada yang kosong. Bisa jadi kita belum belajar untuk melayani, untuk memberi. Sekali lagi firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mau lebih berbahagia? Mari kita belajar untuk memberi. Inilah firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bila kita ingin naik level, bertambah kekuatan, bertambah kaya, bertambah besar, bertambah berbahagia. Bila kita mau naik level dalam hal-hal tersebut, mari kita mulai melayani. Bukan hanya melayani di dalam gereja. Bukan hanya melayani di dalam ruang lingkup gereja. Tapi melayani di keluarga kita. Orang tua melayani anak-anak. Anak-anak melayani orang tua. Melayani di sekolah kita. Murid melayani guru, guru melayani murid. Melayani di pekerjaan kita. Bawahan melayani majikan. Demikian sebaliknya kalau posisi kita adalah majikan, kita pun melayani bawahan kita. Melayani di kota kita, melayani di bangsa dan negara kita. Dunia ini sedang memerlukan orang-orang yang siap untuk melayani. Dunia ini tidak lagi memerlukan karena sudah terlalu banyak orang yang berdebat siapa yang terbesar. Tapi dunia ini memerlukan orang-orang yang siap untuk melayani. Mari kita buka mata dan lihat
selemah-lemahnya kita, masih ada orang yang lebih lemah di sekeliling kita. Sekurang-kurangnya kita, masih ada mereka yang lebih kurang daripada kita di sekeliling kita. Open up your eyes. Buka mata kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang Gembala Sidang katakan minggu lalu. Jadilah tubuh yang berguna dan jadilah tangan untuk menyelesaikan masalah. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu pada hari ini. Mari sama-sama kita menutup firman Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu kami boleh belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyingkapan, bagaimana supaya kami bisa level up dalam hidup kami. Sehingga pengertian kami yang salah selama ini bisa dibenarkan, bisa diluruskan karena firman-Mu memberikan penglihatan, memberikan penyingkapan pada kami pada hari ini. Bila setiap kami yang mengikuti ibadah, kami siap untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sadarkan kami Roh Kudus bahwa kamilah alat, bukan Engkaulah alat. Sadarkan kami bahwa kami tidak bisa mempergunakan Tuhan untuk mencapai impian dan harapan kami. Tapi kami mau mempergunakan, merelakan hidup kami untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kami semua masing-masing. Kami berdoa supaya di masa-masa sulit seperti ini pun, gereja ini tidak berhenti untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Karena di dalam melayani Tuhan, kami boleh mengerti akan tujuan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan dengan begitu kami akan lebih mudah menghadapi badai kehidupan. Karena kami mengerti akan rencana-Mu dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa supaya melalui melayani, kami semakin bertambah, tingkat kami, kelas kami, kekuatan kami bertambah, kekayaan kami bertambah, dampak kami, kebesaran kami bertambah. Dan kebahagiaan kami pun bertambah karena kami bisa melayani Engkau dan melayani sesama. Hari ini jamalah Tuhan setiap kami, supaya kami benar-benar menjadi pelayan yang menyenangkan hati-Mu. Setiap karunia yang sudah Kau berikan kepada kami, tidak kami pergunakan untuk ilah lain, tapi kami pergunakan untuk menyenangkan hati-Mu saja, untuk membawa kemuliaan dan membawa harum nama-Mu dimanapun kami ada. Ingatkan kami Roh Kudus, sempurnakan. Ada batasan dari saya untuk berbicara, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk meneguhkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan mencoba untuk melakukan ibadah offline. Nah, mari persiapkan diri sebagaimana yang sudah dibahas dalam 4D Gathering sebelumnya. Bagi saudara yang tidak bisa beribadah di gedung gereja secara offline, kita tetap melakukan ibadah secara online. Jadi jangan khawatir, kita masih tetap sama-sama bisa beribadah. Mari kita bersyukur buat ibadah kita doakan juga persembahan yang sudah kita kumpulkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah pada hari ini. Terima kasih juga kami boleh mengumpulkan persembahan kami, membawa persembahan finansial kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap berkat yang Kau berikan, di dalam masa sukar sekalipun, dalam masa-masa yang banyak mengejutkan, namun kami masih tetap bisa untuk mengumpulkan dan membantu gereja-Mu, membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Kami berdoa apa yang kami kerjakan diberkati dan berhasil. Yang berdoa setiap rencana-rencana ke depannya, sepanjang itu baik dan benar menurut firman Tuhan, Engkau sendiri yang akan membukakan jalan, menjauhkan belalang pelahap dari kami semua. Terima kasih, berkati perpuluhan, berkati ucapan syukur, berkati setiap persembahan utama dan persembahan khusus kami Tuhan. Kami bawa kepadamu segenap hati kami. Kami yakin Engkau sendiri yang membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami mengucap syukur, kami boleh beribadah. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah berjeri lelah Tuhan, supaya ibadah online ini bisa terjadi dengan baik. Bagi mereka yang melayani di visual, di audio, bagi mereka yang melayani di peralatan, sebagai tim present worship dan para pendoa, setiap yang mengambil bagian, Tuhan kami berdoa, berkatilah mereka Tuhan. Engkau yang menambahkan kekuatan, menambahkan kepuasan bagi mereka, menambahkan kekayaan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Minggu depan kami akan coba dalam ibadah offline. Kami berdoa supaya setiap kami, ingatkan kami Roh Kudus, untuk kami boleh menjaga diri kami, menjaga fisik kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, bangsa kami, negara kami, aman dalam penjagaan-Mu. Apapun
kabar-kabar buruk yang terjadi beberapa hari belakangan. Yang berdoa Engkau Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Biarlah kami gereja mau terus memberitakan akan kasih-Mu Tuhan. Berkatilah juga gembala sidang, keluarga, core team, full timer, para pemimpin di dalam gereja GKI Padang. Tetap setia, tetap bersemangat, tetap kreatif, dan tetap melangkah di dalam firman-Mu Tuhan sebagai pondasi kami. Yang berdoa gereja kami tetap bertumbuh di dalam iman dan tidak akan kalah oleh karena apapun. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pada hari ini dan kami mengakhiri ibadah kami siap untuk melangkah masuk ke dalam kehidupan keseharian kami dan kami percaya bahwa kami diperlengkapi menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang karena ada kuasa Kristus yang bekerja di dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami percaya bahwa apa yang kami terima pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia tapi hidup menjadi sebuah pewahyuan, hidup menjadi sebuah iman dan pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati waktu kita hari ini bersama teman-teman, bersama keluarga, dan bersama orang-orang lainnya. Happy Sunday. God bless you all.